Siapkan anak buahmu. Siapkan. Siapkan pedang kalian. Baik, Kakang. Siapa kalian? Antarkan kami pada guru. Kami ingin bertemu dengannya. Kamu belum menjawab pertanyaanku. Hah? Oh. Ada apa ini? Maaf, Guru. Maafkan saya. Saya tidak mampu mencegah mereka. Kenapa jadi begini? Siapa mereka? Mereka ingin bertemu Guru. Tapi mereka tidak mau mengaku siapa mereka dan dari mana asalnya. Siapa kamu? Aku Anusara. Serahkan padepokan ini padaku. Dan jadilah kamu dan murid-muridmu menjadi anak buahku. Orang Toto. Usir mereka semua. Mundur semua. Aku menyerah. Padepokan Randu Alas ini akan kuserahkan kepada Hanusara. Ki Hanusara. Bagus. Bagus. Sesuai pernyataan guru kalian, maka kalian semua mulai sekarang menjadi anak buahku. Terimalah hormat kami yang mulia, Ki Hanusara. Terimalah hormat kami yang mulia, Ki Hanusara. Iya. Banyu Aji harus ikut mendampingi Ramanda, Bunda. Apa tidak ada Senopati atau Pandega lain yang bisa mendampingi Romo? Romomu memilih Banyu Aji karena ingin mengenal Banyu Aji lebih jauh. Romomu merasa ada sesuatu di balik nama Banyu Aji. Ada sesuatu di balik nama Banyu Aji? Iya. Apa itu, Bunda? Hanya Romomu yang tahu.
Apa bukan karena Nanda dekat dengannya, Bunda? Bukan karena itu. Bukan karena itu Romomu mengajak Banyu Aji ikut berperang. Tapi ini aneh, Bunda. Keputusan Romo mengajak Banyu Aji tetap aneh. Dan Roro, saya kira tidak aneh kalau Kanjeng Tumenggung memilih putra tabib Banyumili yang jago berkelahi itu ikut ke medan perang. Kenapa kau bicara begitu? Apa maksud Laras? Dengan mengajak pendekar itu ke medan perang, maka Senopati akan bisa melihat dengan jelas bisakah Den Banyu Aji diangkat sebagai pandega para prajurit. Kalau bisa, pendekar Banyu Aji tidak hanya sekedar menjadi pandega keamanan Den Roro, tapi dia juga bisa diangkat sebagai Senopati. benar? Itu ke arah yang dituju? Iya, Melati. Memang itulah tujuan Romomu yang sebenarnya. Doakan semoga Banyu Aji bisa membuktikan kelebihannya. Iya, Bunda. Kalau memang itu arah yang dituju, Nanda akan berdoa untuk Banyu Aji. Akhirnya aku harus berhadapan langsung dengan adikku Gagak Seto dan Gagak Ireng Banyu Aji. Inilah beratnya perang saudara. Kanjeng Tumenggung, sebelum perang terbuka terjadi, saya kira tidak ada salahnya kalau Kanjeng Tumenggung menyadarkan kekeliruan kedua adik Kanjeng Tumenggung. Iya, kamu benar Banyu Aji. Kalau memang perang dapat dicegah, perang dapat dihindari, apa salahnya? Kenapa ragu, Kakang? Kenapa tidak kita mulai serangan? Tapi apa Gagak Seto dan Gagak Ireng mau mendengar Banyu Aji? Kita harus mencoba, Kanjeng. Kita harus berusaha. Bagaimana, Kakang? Apa kita harus menunggu terus? Kita tunggu. Kita tunggu dulu gelar perang apa yang akan dipakai Tumenggung Gardapati. Bapak, kalau ketika perang sedang berlangsung, saya tidak boleh masuk menyerang Angling Kusuma. Lalu kapan saya boleh ke sana untuk melaksanakan niat saya, Bopo? Belum saatnya, Gendrawani. Sabar. Ini saat yang paling tepat untuk menyerang Angling Kusuma, Bopo. Mumpung Angling Kusuma lengah. Tunggu, Gendrawani. Sabar. Apalagi yang harus saya tunggu, Bopo? Sabar, Gendrawani. Kita serang pada saat yang tepat. Cobalah, Kanjeng Tumenggung. Kalau usaha yang terakhir ini gagal, tidak apa-apa, Kanjeng. Yang penting kita sudah berusaha. Teguhkan hati Kanjeng. Apalagi yang ditunggu? Mari mendekat. Baik, Banyu Aji. Kusir, ayo mendekat. Angling Kusuma lengah, Bopo. Tunggu, Gendrawani. Sabar. Apalagi yang harus saya tunggu, Bopo? Lihat dan perhatikan. Jangan menyerang sebelum ada perintah Bopo. Ya. Silakan, Kanjeng.
Gagak Seto. Kanda Gardapati. Adikku, haruskah kita saling berhadapan? Iya, aku telah bertekad untuk memerangi Paranggobajo. Tapi Prabu Tohjoyo berada di pihak yang salah, Gagak Seto. Sang Prabu menduduki Parang Sabrangan yang bukan haknya. Tapi Prabu Tohjoyo dan Parang Sabrangan memberi hidup dan derajat kepada saya. Jadi, benar atau salah, Prabu Tohjoyo dan Parang Sabrangan tetap harus kubela. Jadi kamu tetap pada pendirianmu? Iya, Kanda Gardapati. Kini saatnya kita tunjukkan siapa di antara kita yang lebih kuat. Kanda Gardapati atau Gagak Seto? Baiklah, kalau memang itu yang harus terjadi, biarlah terjadi. Mereka menggelar aji gilingan rata. Ilmu apa yang akan kita gelar untuk menghadapi mereka? Jalan Ri Api. Jalan Ri Api. Aku yakin kamu bukan keluarga Banyumili. Sebab dari mana kamu bisa mengerti istilah-istilah ilmu perang? Ya, Jalan Ri Api Kanjeng Tumenggung. Iya. Jalan Ri Api. Ilmu itu sangat tinggi, tapi aku tidak memiliki kuncinya. Bagaimana? Maaf, Kanjeng. Mundur. Dari mana senjata andalan itu? Tidak salah. Kamu pasti putra Raja Malwapati. Angling Kusuma.
Inilah saatnya Bopo Gendrawani membokong. Jangan, Gendrawani, jangan. Maaf Bopo, saya tidak bisa menunggu. Maaf. Gendrawani. Ratu Gendrawani dari Bukit Meranggas. Tontonan ini memperjelas siapa kamu sebenarnya, Banyu Aji. Banyu Aji, yang membokongmu tadi adalah Ratu Gendrawani. Gendrawani? Ratu Gendrawani tidak mungkin datang jauh-jauh ke sini dan menyerangmu dari belakang. Kalau dia tidak tahu siapa yang dia serang. Maksud Kanjeng Temenggung? Kamu jangan mengelak. Senjata yang kamu gunakan itu adalah senjata yang digunakan oleh Prabu Anglingdarma. Banyu Aji, tunggu! Sembah saya pangeran, sembah saya Katur. Saya akan tetap merahasiakan kepergian pangeran kalau memang itu yang harus saya lakukan. Sudah. Lebih baik kita istirahatkan dulu para prajurit. Masalah ini kita bicarakan lagi nanti. Baik pangeran, Ngisto akan dawuh. Ayo semuanya, kita pulang. Dinda. Kanda. Kenapa Dinda? Ada sesuatu yang penting sehingga Dinda meminta Kanda datang ke sini? Mohon maafkan Dinda, Kanda. Kalau Dinda telah mengganggu pasewakan. Ini mengenai Dinda Dewi Sukesi. Duduk. Dinda Sukesi kenapa? Mohon maaf, Kanda. Keadaan Dinda Dewi Sukesi makin mencemaskan. Makin mencemaskan bagaimana? Bicaranya makin mengacau, Kanda. Marah-marah pada Nanda dan Nurwenda dan marah-marah pada dirinya sendiri. Dinda melihat sendiri perkembangannya. Iya, Kanda. Gusti. Gusti. Siapa? Saya Gusti, Ambar. Ambar sekarang yang Dinda tugasi mengurus Dinda Dewi Sukesi, Kanda. Iya. Masuk, Ambar. Ya, Gusti. Bagaimana, Ambar? Dinda Dewi Sukesi masih bicara sendiri terus? Benar, Gusti. Dan ketika saya tinggal tadi, Gusti Dewi Sukesi memanggil-manggil Gusti Prabu Anglingdarma. Hah? Memanggil-manggil saya? Kasinggihan dawuh, Gusti Prabu. Memanggil bagaimana? Pokoknya ngacak, Gusti. Saya juga tidak tahu kenapa Gusti Ayu menjadi seperti itu. Ya. Baik, aku akan ke sana. Nurwenda putra saya. Lihatlah ibumu yang juga ikut menyembahmu. Nanda. Romo, Bunda Sekarwangi, maafkan Nanda kalau Nanda terpaksa berada di luar kamar. Nanda... Kenapa? Apa yang menyebabkan Nanda di luar kamar? Nanda tidak tahu, Romo. Bunda marah-marah terus pada Nanda. Mari kita lihat. Jangan, Romo. Kenapa? Lebih baik Romo melihat saja dari sini. Silakan, Romo. Pandang satu persatu para penghadapnya yang terdiri dari para raja tetangga itu. Kepada para raja tetangga yang menyembahnya, Prabu Anom dan Nurwenda bicara. Para raja tetangga yang saya hormati. Ibundalah. Ibunda Dewi Sukesilah yang membuat saya menjadi begini. Bundalah yang membuat saya menjadi raja. Jangan, Dinda. Tidak usah. Jadi, jangan salahkan saya. Kenapa, Kanda? Kalau saya harus menangis Ada apa? bahagia, Dinda pasti tidak akan tega. Mari.
Ayo bangun! Bangun! Siapa yang suruh istirahat? Bangun! Iya! Sekali lagi ku peringatkan Sekang Bablang. Jangan jadikan para prajuritmu tumpahan amarah. Kasihan mereka. Kami berlatih, Yang Mulia. Latihan kalian sudah cukup. Prajuritmu bisa diandalkan untuk menyerang Malwapati sekarang. Apalagi sekarang Malwapati sedang dilanda Kemelut. Malwapati sedang dilanda Kemelut, Yang Mulia. Iya. Pergilah ke sana. Serang Malwapati. Iya, kami siap untuk menyerang, Yang Mulia. Tapi tidak haruskah saya menunggu Kencarupa, Tandu Latu, dan Tandu Teja yang sekarang ini tidak ada, Yang Mulia? Lupakan dulu Kencarupa, Tandu Latu, dan Tandu Teja. Yang sekarang ini harus cepat kamu lakukan adalah berangkat ke Malwapati. Karena inilah kesempatan baikmu untuk menghancurkan benteng kekuatan putih itu, Sekang Bablang. Kami siap untuk berangkat, Yang Mulia. Bagus. Restuku menyertaimu, Sekang Bablang. Kasihan kamu, Salindri. Kasihan kamu, abdi setiaku. Kasihan karena kamu tidak ikut menikmati hari-hari yang bahagia ini. Tidak ikut menyaksikan penobatan momonganmu. Nasibmu seperti Kiparusa, Salindri. Nasib malang. Kenapa kamu harus mati seperti Kiparusa? Parusa, maafkan aku, Kiparusa. Maafkan kalau kamu harus mati demi momonganmu. Maafkan aku. Maafkan aku. Romo dengar apa yang dikatakan Bunda? Iya, Romo dengar. Jadi Bunda lah yang telah... Tenang, Danurwenda. Apapun yang dikatakan bundamu, kita harus meredam. Romo tidak mau pengakuan bundamu ini ngombro-ombro kemana-mana. Tapi Bunda keterlaluan, Romo. Bunda berlebihan. Sudah berkali-kali Nanda katakan, Nanda tidak tertarik sama sekali dengan... Iya, Romo mengerti. Romo tidak meragukan budi luhurmu. Nanda bingung, Romo. Bingung. Pada awalnya Nanda sangat terpukul dan terharu pada Bunda. Tapi sekarang Nanda sangat kecewa pada apa yang dilakukan oleh... Putraku, dengar Bunda, putraku. Putraku, kamu boleh kecewa dengan ibundamu. Kamu boleh kecewa dengan Bunda Dewi Sukesi. Tapi bagaimanapun kita harus menolongnya agar tidak berlarut-larut seperti sekarang. Kita harus. Harus diapakan, Kanjeng Ibu? Harus diapakan Ibu Nanda yang penuh dengan kesalahan ini? Tenang, putraku, tenang. Dinda Prabu. Maaf, Dinda. Maaf, Dinda Dewi. Iya, ada apa, Kanda? Sekang Baplang, Dinda. Sekang Baplang dan para prajuritnya menyerang Malwapati. Mereka tengah menuju gerbang. Mereka menuju gerbang? Iya. Tapi Senopati Dharmayuda, Temung Prabasara, dan Katiwanda, serta Sudawirat dan Lukahita, sudah saya perintahkan untuk menghadang mereka. Kita harus cegah Sekang Baplang agar tidak memanfaatkan guntur saketinya. Hanya Pasopati yang bisa menahannya. Ya, baik, Dinda. Dinda. Iya. Urus Dinda Sukesi baik-baik. Ajak bicara dan tenangkan hatinya.
Iya, Kanda. Dan Ruwenda, Seniku dawuh Romo. Nanda ikut Romo. Biar bundamu Sekarwangi yang mengurusnya. Baik Romo. Bunda, pamit mundur. Perhatikan. Kang Bablang maju dengan Kitra Sehina. Kita hadapi dan jangan beri kesempatan dia mati ke Aji Guntur Saktinya. Kita harus membuat Senggang Bablang siap sampai dia kehilangan tenaga. Bisa saja Pasopati langsung direntangkan. Tapi tidak kesatria, Kanda. Kalau begitu, izinkan Kanda yang maju. Biar Anda saja yang maju, Romo. Hei, tunggu! Biarkan Kanda. Tapi... Kita perlu memulihkan kembali semangat dan rasa percaya diri dan Ruwenda. Biarkan dia maju, Kanda. Baik. Kalian mundur! Perhatikan, kalau Sengkang Baplang mengeluarkan Aji Guntur Saketinya, jangan beri kesempatan. Kita harus kalahkan dia. Kapan kita mulai penyerangan? Nanti, di saat Sengkang Baplang matek Aji Guntur Saketinya. Giliran Sewu! Gentur Saketi! Gentur Saketi! Aji Rekas Gunung! Wirat, lebih baik kita satukan penyerangan. Iya, saya setuju itu. Ya, Temenggung Prabaswara. Katiwanda, kalian siapkan pasukan panah dari arah belakang dia. Dan pasukan tombak dari kiri dan kanannya. Gentur Saketi!
Pandega, siapkan prajurit panah dari pintu 2. Baik, Tumenggung. Pasukan siap! Mereka menyatukan ajiannya. Kurang ajar. Sengkang Baplang masih tetap ada. Maaf, Paman. Aku akan memusnahkan dia dengan ajian Rega Kurung. Iya, lakukan. Silakan, Bu. Batu titian bintang-bintang, hancurkanlah Malwapati! Hancurkanlah Malwapati! Hujanlah! Lihat, Sengkang Baplang memiliki tutup bintang di dadanya. Bahaya! Wira, tunggu! Lihat! Hujanlah! Sengkang Baplang telah merubah ilmu dari hujan air menjadi hujan batu. Hujanlah! Maaf, Dinda Prabu. Izinkan Kanda meleburnya dengan ajian Triwikarma. Jangan Kanda. Batu bintang sudah ada di dalam dada Sengkang Baplang. Itu sangat berbahaya. Jadi bagaimana dengan Palapasepati? Apakah tidak akan menunggu sampai dia menyemburkan batu bintangnya? Hujanlah! Hancurkan Malwapati! Hancurkan Malwapati! Hancurkan Malwapati! Silakan kalian mundur. Ya. Hancurkan Malwapati! Hancurkan Malwapati! Dinda Prabu. Dinda. Sengkang Baplang harus dihancurkan, Dinda. Hancurkan Malwapati! Gusti Prabu. Sengkang Baplang terselamatkan.
Mudah-mudahan dia jera dan tidak kembali lagi. Iya. Tiris! Nih Tiris! Nih Tiris! Buka pintunya! Saya tidak mungkin membukanya. Tiris! Tolong buka pintunya! Maafkan saya, Gusti Ayu. Saya hanya menjalankan perintah. Saya, Buka pintunya, Tiris! Ki Parusa? Aki kan sudah tidak ada, Ki. Aki sudah meninggal. Darah. Kenapa harus darah? Tidak. Gusti, Gusti. Jangan, Ki. Gusti, Gusti. Jangan, Ki. Gusti Ayu. Bagaimana ini? Apa yang aku lakukan? Gusti, Gusti. Ada apa? Apa dengan Dinda Sukesi? Ki Parusa, Gusti. Ki Parusa menyerang Gusti Ayu Sukesi. Ki Parusa sudah mati. Tidak tahu, Gusti. Tapi... Kenapa dipalang? Gusti Dewi Sekarwangi yang menyuruh, Gusti. Buka. Iya, Gusti. Lepaskan. Lepaskan Ki Parusa. Tidak. Lepaskan atau... Tidak. Lepaskan Ki Parusa. Kamu sudah mati, Ki Parusa. Kembali ke alam. Maaf dia, Prabu. Izinkan Kanda mengantar kembali Ki Parusa ke asalnya. Maaf, Dinda. Tenang, Bunda. Kanda! Bunda. Dinda dipalang Yunda Sekarwangi. Karena Dinda tidak boleh hadir dalam penobatan dan Nurwenda menjadi Raja Malwapati, Kanda. Dinda. Bunda. Dinda bicara apa? Kanda lupa ya? Kanda kan mau menobatkan dan Nurwenda menjadi Prabu Anom. Pangeran Angin Kusuma kan tidak akan kembali ke Malwapati, Kanda. Kanda lupa ya? Dinda. Kanda Madrim juga sudah setuju kan dengan rencana penobatan Kanda Nurwenda? Kanda Nurwenda, Pangeran Angin Kusuma sudah dibunuh. Jadi halangan sudah disingkirkan. Mari putraku, mari aku antar kamu ke tahtamu. Mengerikan. Bunda benar-benar. Selamat tinggal. Nurwenda, tunggu. Putraku. Mohon jawab pertanyaan saya, Yang Mulia. Kenapa tiba-tiba Yang Mulia menyambar saya dari peperangan? Sengkang Bablang, aku terpaksa menarik tubuhmu dari arena peperangan. Karena secara diam-diam, Angling Dharma telah mempersiapkan pedang arwana. Pedang arwana? Iya, pedang arwana adalah pedang sakti penghancur gunung es. Tapi Yang Mulia, batu bintang bukankah lebih kuat daripada batu es? Iya, benar. Itu benar. Tapi masalahnya batu bintang itu berada di dalam tubuhmu. Bukan berada di bumi. Jadi kekuatan batu bintang itu sangat rentan, Sengkang Bablang. Kau mengerti? Saya akan mencoba mengerti, Yang Mulia. Bagus. Sekarang, tata kembali prajuritmu untuk menghadapi perang yang sebentar lagi harus kamu hadapi. Hai prajurit! Sembah kami, Yang Mulia. Sembah kalian aku terima. Sekarang laporkan apa yang perlu kalian laporkan. Lapor, Yang Mulia. Sebagian besar prajurit luka parah dan ringan. Selebihnya tidak ikut pulang. Mereka tewas di medan pertempuran. Sisanya mereka yang di belakang saya dan menunggu di Balerung. Obati mereka yang luka. Urus dengan layak mereka yang tewas. Dan kalian tidak usah khawatir. Karena suatu saat nanti kita akan merebut dan membebaskan mereka yang tertawan. Sekarang istirahat. Baik, Yang Mulia.
Raden. Eyang, mau kemana? Raden mau kemana? Kenapa harus lewat pintu butulan? ada yang harus saya kejar, Eyang. Tolong jangan halangi saya, Eyang. Permisi, Eyang. Raden, tunggu Raden. Raden. Jangan dilanjutkan, Raden. Iya, Raden. Ramada Gusti Prabu meminta agar Raden membatalkan niat Raden untuk pergi. Kembalilah ke kesatrian. Gusti Prabu ingin bicara pada Raden. Tidak! Jangan halangi saya. Saya harus pergi. Saya... Raden? Raden baru saja ikut mengatasi amukan Sengkang Bablang. Tapi kenapa tiba-tiba sekarang mau pergi? Ada masalah apa, Raden? Maafkan saya, Eyang. Saya harus pergi. Dan paman-paman, jangan halangi saya. Jangan, Raden. Jangan teruskan. Raden, kalau Raden nekat, kami terpaksa... Halangi, jangan sampai dia pergi. Tolong sampaikan pada Ramada Prabu, saya tidak akan pulang ke Malwapati tanpa Kanda Anglikusuma. Tolong sampaikan, Eyang. Tahan. Sudah, cukup. Benarkah Danurwenda mengatakan seperti apa yang Paman Rikmaseta katakan? Benar, Gusti Prabu. Benar. Nanda dan Nurwenda tidak akan kembali ke Malwapati ini bila tidak bersama Pangeran Anglingkusuma. Rayi Tumenggung Prabaswara dan Rayi Tumenggung Katiwanda adalah saksinya. Benar, Gusti Prabu. Iya. Gusti Prabu, mohon maafkan saya, Gusti Prabu, kalau saya menjadi bertanya-tanya di dalam hati. Kenapa tiba-tiba Raden Danurwenda mau pergi mencari Pangeran Anglingkusuma? Bukankah kita semua di sini sudah tahu kalau Pangeran Anglingkusuma itu sudah dicari oleh Raden Ramajagandhi dan Jagat Satria? Ada apa ini sebenarnya? Lalu, apakah Paman dan para pini sepuh ini boleh bertanya dan mendapat jawaban? Maaf, Dinda. Izinkan Kanda menjawab pertanyaan Paman Pini Sepuh Rikmaseta. Silakan. Paman Pini Sepuh Rikmaseta. Keputusan Raden Danurwenda pergi dan mencari Pangeran Anglingkusuma adalah keputusan pribadi yang kita semua tidak bisa mencegahnya. Keputusan pribadi? Begitu? Iya. Dan kalau sudah karena keputusan pribadi, maka hanya Raden Danurwenda yang tahu jawabannya. Kita tidak mungkin mencari tahu jawabannya. Karena hanya Raden Danurwenda lah yang bisa menjawabnya. Jadi? Jawabannya cuma satu, Paman. Paman tenang
sampai yang bersangkutan pulang. Iya. Aku akan menunggu jawaban itu. Tapi bagaimanapun juga, aku akan mencoba mencari jawabannya. Sebelum jawaban yang sebenarnya aku dapatkan dari Raden Danurwenda. Iya, Paman. Kurang ajar kamu, Banyu Aji. Kurang ajar! Kalian para iparku, adik kandung dari Kakang Taruseka. Akankah kalian tetap diam saja dengan kematian Kakang Taruseka? Tidak. Akankah kalian diam saja dengan kematian Tarupala anakku, keponakan kalian juga? Tidak. Lalu apa yang akan kalian lakukan? Balas dendam. Nyawa harus dibayar, nyawa. Banyu Mili dan Banyu Aji harus mati. Bagus kalau begitu. Kita harus balas dendam. Nyawa harus dibayar dengan nyawa. Banyu Mili dan Banyu Aji harus mati. Tapi bagaimana kita bisa masuk ke Ketemenggungan? Kami tidak punya Aji Halimunan, seperti keponakan kami, Tarupala. Jangan khawatir. Sayalah yang akan mempertemukan kalian dengan Banyu Aji. Selamat datang, Raden Braja. Selamat datang, Raden. Kabar baik apa untuk saya, Raden? Kelihatannya kedatangan saya ke sini benar-benar tepat waktu, Nicemani. Tepat waktu? Iya. Karena nanti malam, Banyu Aji, Banyu Mili, dan Putri Melati akan mengadakan pesta perpisahan di pesanggerahan Dulur Tinemu di luar Katumenggungan. Pesta perpisahan? Ya, perpisahan. Karena besok pagi, Banyu Aji akan ikut Kanjeng Tumenggung ke Parang Gubarjo. Jadi Banyu Aji akan ke Parang Gubarjo? Iya. Jadi jangan tunda dendam kalian untuk membunuh Banyu Aji dan Banyu Mili. Sebab kalau Banyu Aji sudah berada di Parang Gubarjo, kita akan sulit untuk menemuinya. Iya. Baik, Raden. Pandu kami. Malam ini juga, Banyu Mili dan Banyu Aji harus sudah tidak bernyawa lagi. Hanya ada 2 penjaga. Ini kesempatan kita untuk menghabisi mereka. Apa di dalam pesanggeran tidak ada orang lain, Raden? Kalaupun ada, hanya ada yang dayang. Baik, Raden. Serangan akan saya mulai. Iya. Siap! Arahkan panah pada sasaran. Selamat datang, Putri. Lepaskan panah. Minggir. Lebih baik hadapi dengan senjata kalian.
Banyu Aji. Ya, Paman. Cepat ke sana. Tenangkan Putri Melati. Baik. Tenang, Putri Melati. Semuanya sudah berakhir. Iya. Kenapa Banyu Aji? Kenapa malam perpisahan yang seharusnya indah harus diwarnai oleh pertumpahan darah? Lebih baik darah mereka tumpah sekarang, Putri Melati. Apa jadinya kalau mereka menyerang setelah saya tidak ada? Iya, kau benar Banyu Aji. Kau benar. Paman, mencari orang yang sedang mencari seseorang sama saja mengurai benang yang sangat kusut. Ini akan sulit dan memakan waktu. Tapi akan terasa sangat aneh lagi apabila Nanda Prabu tidak berbuat sesuatu untuk mencari putra Prabu, Raden Danurwenda. Jangan khawatir, Paman Pinis Purik Maseta. Hari ini juga menugaskan Lokahita dan Sudawirat untuk mencari Danurwenda. Tapi Dinda Prabu. Tenang, Kanda. Sudawirat, Lokahita. Iya, Gusti Prabu. Kupercayakan pelacakan dan pencarian Danurwenda putraku pada kalian. Sedikodawu, Gusti Prabu. Kalian bebas mencari kemana saja. Tapi jangan lupa datangi juga padepokan guru-gurunya. Termasuk padepokan Begawan Sidik Mulia. Kasihdawu, Gusti Prabu. Berangkatlah sekarang. Mohon pamit, Gusti. Paman. Dinda Prabu. Untuk apa mengutus Sudawirat dan Lokahita? Dan untuk apa menuruti kemauan Paman Pinis Purik Maseta? Tidak ada salahnya mengikuti saran Pinis Sepuh. Sebab, kalau tidak... Iya. Bapak! Sini, Bapak! Cepat, Bapak! Gendrawani, kamu kan masih sakit. Kenapa teriak-teriak? Cepat, Bapak! Iya, Gendrawani. Bapak! Iya. Kemana Bopo ini? Kenapa tidak menjawab? Kenapa tidak muncul-muncul? Gendrawani. Tolong saya, Bopo. Kamu ini masih sakit, Gendrawani, masih lemah. Kamu harus istirahat. Saya tidak mau di kamar terus, Lukamu Bopo. cukup parah. Kamu masih dalam penyembuhan. Kamu harus istirahat. Tidak bisa, Bopo. Saya harus... Istirahat. Kamu harus istirahat, Gendrawani. Iya, Bopo. Tapi saya ingin... Kalau kamu tidak mau istirahat, Bopo tidak bertanggung jawab. Jantung saya sakit, Bopo. Iya. Karena senjata Angling Kusuma berhasil menembus jantungmu, Gendrawani. Kamu harus berbalik. Kamu harus benar-benar istirahat, Gendrawani. Kita berpisah di sini, Hita. Kamu lurus ke Sugalu, dan aku ke padepokan Begawan Sidik Mulia. Iya. Hati-hati. Kenapa dengan desa ini? Ada yang berubah?
Maaf mengagetkanmu, Cahayu. Kalau tidak begitu, mana mungkin kamu mau menoleh pada yang ganteng-ganteng ini? Kenapa kalian diam saja? Serang dia!